Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Hello student. How are you today? I really hope that you are healthy and in very good condition. Although we have to learn from home right now. So, today we are going to continue our lesson about active voice versus passive voice. Okay, get ready for the lesson. What is active voice? Active voice means that a sentence has a subject that attributes its verb. In active sentence, the thing doing the action is the subject of the sentence and the thing receiving the action is the object. Oke, sebelum kita ke passive voice, kita harus mengetahui dulu apa sih active voice itu. Active voice bisa disebut juga dengan kalimat aktif. Jadi kalimat aktif itu adalah kalimat yang subjeknya menggunakan kata kerja atau sedang melakukan suatu tindakan. Dalam bahasa Inggris, kalimat aktif itu bisa disebut juga sebagai sebuah kalimat yang subjek atau pelaku dari kalimat tersebut melakukan sebuah aktivitas atau melakukan suatu kegiatan. Oke, next. Pattern. Here there are pattern. Pattern itu adalah rumus. Jadi ada rumus dari active voice yaitu subject plus verb plus object. For example, the first is teacher send the learning material. Jadi di sini ada dua contoh. Yang pertama adalah artinya guru sedang mengirim materi pembelajaran. And the second example, student watch the learning video. Siswa sedang melihat video pembelajaran. Itu contoh dari active voice. Next, what is passive voice? Passive voice is used when we want to emphasize the action or the verb and the object of a sentence rather than subject. Jadi untuk passive voice itu adalah kalimat yang subjeknya diberi suatu tindakan atau diberi kata kerja. Bisa disebut juga passive voice itu adalah kalimat pasif yang biasa digunakan jika kita ingin menekankan pada tindakan atau kata kerja dan objek sebuah kalimat daripada subjeknya. Itu passive voice. Dalam bahasa Inggris, passive voice bisa disebut juga dengan sebuah bentuk kalimat yang mana subjek atau pelakunya tidak melakukan aksi, melainkan terkena aksi. Oke, next. There are pattern. Pattern of passive voice. Jadi di sini ada rumus mengenai passive voice, yaitu subject plus to be plus verb 3 plus by plus object. For example, the learning material is sent by the teacher. Materi pembelajaran telah dikirim oleh guru. And the second example, the learning video was watched by the student. Video pembelajaran telah ditonton atau dilihat oleh siswa. Di sini untuk kalimat pasif itu ditandai dengan kata by sebelum objek. Karena by di sini diartikan oleh. Oke, next. Rule change active voice to passive voice. Jadi di sini Ibu memberikan langkah-langkah dalam merubah kalimat aktif ke kalimat pasif. The first is identify the subject, verb, and object.
Yang pertama yaitu mengidentifikasi subjek, kata kerja, dan objeknya. And the second is change the object into subject. Yang kedua yaitu pindah dari kalimat dari yang posisi objek ke subjek. Jadi dari posisi yang belakang ke depan. And the third point, put the suitable helping verb or auxiliary verb. Dalam kalimat merubah dari aktif ke pasif itu verbnya menggunakan yang membantu itu adalah kalimat kata kerja atau auxiliary verb. Itu disebut juga dengan kata kerja model. Dan yang ketiga, change the verb into the past participle form. Maksudnya past participle form di sini adalah verb 1. And the next, add the preposition by. Jadi dalam merubah kalimat aktif ke kalimat pasif, kita menggunakan kata by. And the last point is change the subject into, mohon maaf, it is a object. Change the subject into object. Jadi rubah dari posisi subjek ke objek. Jadi dari subjek ke objek ke subjek. Jadi dari di depan ke belakang, yang bagian objek ke depan. Oke, for example, ini akan membantu kalian dalam merubah kalimat aktif menjadi pasif. For example, kalimat aktifnya, the teacher explained the lesson. The teacher is subject, explain is verb, and the lesson is object. Jika kita akan merubah kalimat aktif, aktif ke pasif, jadi pasifnya menjadi the lesson is subject, was explained is verb, by the teacher is object. Di sini sudah terlihat jelas bahwa dari kalimat aktif, posisi dari the lesson itu adalah objek, dari objek diganti ke subjek, berarti berubah the lesson di situ, the lessonnya menjadi subjek. And the next, explain di sini adalah verb. Jadi verb di sini dirubah menjadi was for explain, jadi verbnya dirubah sesuai dengan grammarnya. And the teacher in active voice, change the object plus by. Jangan lupa, jika subjek merubah active voice ke passive voice, posisi subjek itu harus ditambahi dengan kata by. Jadi di sini contohnya the teacher ditambah by menjadi by the teacher. Oke? Itu dulu contohnya. Oke, next. Remember. Jadi kalian ingat. Tadi kalian pasti bingung. Kenapa harus pakai were, kenapa pakai are, dan lain sebagainya. Untuk subjek they, to be-nya itu adalah are. Sedangkan nanti dalam pronoun atau kata gantinya, they berubah menjadi them. Di posisi objek. Sedangkan subjek we, to be-nya adalah were, di mana kalau ada kata ganti dalam objek, we berubah menjadi us. Dan yang ketiga, jika ada subjek I, to be-nya pakai have, dan pronoun atau kata gantinya dalam objek, nanti I berubah menjadi me. Untuk you, subjek you, to be-nya nanti pakainya are, dan pronoun objeknya ada you, tetap jadi you. And subject she, untuk to be-nya adalah is, and pronoun objeknya adalah she, dirubah menjadi
her. And subject he, to be-nya was. Untuk pronoun objeknya he berubah jadi him. And the last is subject it, to be-nya has. Pronoun objeknya it, tetap it. Itu perlu yang kalian tahu dan kalian ingat. Untuk subjek nanti to be-nya apa, pronounnya apa. Jadi kita menggunakan to be itu tergantung pada subjeknya. Oke, and next. Here there are tenses. Jadi kita mau merubah kalimat aktif ke pasif, kita juga harus memperhatikan grammar atau tensesnya. Di sini bisa kalian lihat, di sini Ibu berikan rumus. Jadi rumus ini memang harus dihafalkan. Jika dalam simple present, Ibu berikan penjelasan. Jika ada simple dalam tenses simple present, kalimat aktifnya kan subject plus verb one. Verb one-nya tergantung ada S atau IS-nya, tergantung verb-nya. Dan jika kita merubah menjadi pasif, berarti rumusnya berubah menjadi subject plus to be-nya tergantung subjeknya, plus verb 3. Jadi dalam kalimat aktif dirubah menjadi pasif, itu harus menggunakan verb 3. Jadi dalam kalimat pasif di sini adalah penggunaan kalimatnya adalah kalimat verb atau verb-nya verb 3. Begitu juga berikutnya untuk simple past, simple future, present continuous, past continuous, future continuous, present perfect, past perfect, future perfect, and etc. Jadi di sini masih banyak contohnya, tergantung istilahnya tenses yang digunakan dalam kalimat tersebut. Oke? Sebelum ke latihan soal, Ibu akan mengulas kembali pengertian dari active voice sama passive voice atau resume-nya. Jadi biar kalian tahu. Untuk active voice itu suatu kalimat yang fokus terhadap yang melakukan aksi. Sedangkan passive voice itu suatu bentuk kalimat di mana subjek kalimat adalah yang menerima aksi, bukan yang melakukan aksi. Kalau yang melakukan aksi adalah active voice dan yang menerima aksi itu adalah passive voice. Dan perlu kalian ketahui, yang harus dipahami sebelum belajar passive voice itu yang pertama, mengerti dasar-dasar tenses dan mengenal kalimat aktif. Dan yang kedua, itu tenses yang digunakan itu ada beberapa di sini, ada simple present, simple past, dan lain sebagainya, tergantung pada tensesnya. Oke? Maybe any question about this learn? No? Atau mungkin gini, bisa disebut juga gini. Apa sih perbedaan dari aktif sama passive voice? Kalau active voice itu subjeknya melakukan tindakan, gitu aja. Kalau active voice itu subjeknya melakukan tindakan, sedangkan passive voice itu subjeknya diberi tindakan. Perbedaan yang kedua, itu kalau active voice itu mudah digunakan atau dipahami dalam percakapan sehari-hari. Sedangkan passive voice biasanya digunakan dalam konteks yang formal. Perbedaan yang ketiga selain itu adalah active voice itu pola kalimatnya sederhana, sedangkan passive voice harus menggunakan to be berdasarkan tenses dan verb 3. Seperti itu. Jadi kalau yang aktif, subjeknya melakukan tindakan, sedangkan pasif, subjeknya diberikan tindakan. Kalau aktif, mudah digunakan atau dipahami dalam percakapan sehari-hari, sedangkan pasif biasanya digunakan dalam konteks yang formal. Aktif, pola kalimatnya sederhana, sedangkan pasif itu harus menggunakan to be berdasarkan tenses dan verb 3. Itu perbedaan
dari kalimat pasif dan kalimat aktif. Intinya passive voice itu biasanya ditandai dengan kata by dan plus verb 3 seperti itu. Okay, I think enough. Maybe any question about this learn? No question? Well, that also your lesson for today. Here, I have a segment or tugas untuk kalian. Yang pertama, please make a sample for Please make a sample 5 active voice and 5 passive voice. Yang pertama kalian adalah tugasnya membuat contoh kalimat 5 kalimat aktif dan 5 kalimat pasif. Dan kemudian yang kedua, bagian B, rewrite the sentence into passive voice. Jadi rubahlah kalimat di bawah ini menjadi kalimat pasif. Di sini ada 10 nomor. Silahkan nanti untuk merubahnya kalian lihat di rumus sebelum slide ini. Oke? Thank you for watching and don't forget to like, comment and subscribe this lesson. See you again and have a great day. Thank you.